Kita ada tetangga warung laris nggak terima. Kalau ada tetangga dagang bakso laris nggak terima. Kontrakannya penuh, dia mau kita merada kosong nggak terima. Tahajud kita selama 40 tahun angus nggak ada ganjaran. Puasa Senin Kamis kita selama 40 tahun nggak ada pahalanya. Kebakar ama dengki. Ngaji kita kemana-mana kagak ada ganjaran, kan sama. Tuh nabung tuh namanya sholat, puasa, baca Quran, tuh namanya nabung. Pengen dapetin surga, nggak bisa, rugi. Kalau begitu mendingan kagak nabung, lebih parah. Itu namanya bahayal. Pengen punya rumah kagak nabung. Begitu. Ini nabung, cuman enggak selamat gara-gara kebakar. Kita orang ngaji nih kudu selamat. Nyampe ridhonya Allah, nyampe surganya Allah. Caranya jangan sampai kebakar oleh dengki. Kata Nabi nih hadisnya sebagai penutup bacaan tadi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Dengki itu melahap ganjaran-ganjaran ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ammal hasadu fahuwa mutasya'ibun minasyuhi. Adapun dengki maka yaitu bercabang daripada pelit. Fa innal bakhila huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Maka sesungguhnya orang yang pelit adalah yaitu orang yang pelit ia dengan apa yang ada di tangannya atas orang lain. Wasyakhihu, adapun raja pelit, huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala, yaitu orang yang kikir dengan nikmat Allah Ta'ala. Wahia fi khazaini qudratihi ta'ala, padahal nikmat itu pada perbendaharaan kekuasaan Allah Ta'ala. La fi khazainihi, bukan pada perbendaharaannya. Ala ibadillahi Ta'ala, atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Fasuhuhu a'zamu, maka adapun pelitnya dia yaitu lebih parah. Wal hasudu huwallazi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala,
min khazaini qudratihi ala abdin min ibadihi bi ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nas aw hadzin minal hududi. Adapun orang yang dengki yaitu orang yang berat atasnya pemberian nikmatnya Allah dari gudang perbendaharaan kudratnya Allah atas seorang hamba daripada hamba-hamba Allah dengan ilmu atau harta atau kecintaan di hati orang-orang atau bagian daripada segala bagian. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu, sampai-sampai bahwa dia yaitu sungguh suka akan hilangnya nikmat daripadanya. Wa lam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilka ni'mati, sekalipun tidak hasil baginya dengan demikian itu oleh sesuatu daripada itu nikmat. Fahadha muntahal khabasi, maka adapun ini yaitu puncaknya keburukan. Falidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah. Maka karena itulah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dengki yaitu memakan ia akan segala ganjaran pahala sebagaimana memakan oleh api al-khataba akan kayu bakar. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, janjinya Imam Ghazali pada kitab Bidayatul Hidayah ini adalah akan menerangkan 3 penyakit kronis yang ada di tengah-tengah masyarakat. 3 penyakit kronis itu dengki, riya, dan ujub. Bila mampu kita mengelola hati, membersihkannya dari 3 penyakit ini, maka yang lain akan lebih mudah membersihkannya. Bila ini 3 macam penyakit ini tidak mampu untuk membersihkan dari hati kita, maka penyakit yang lainnya lebih parah lagi untuk kita tidak mampunya. Dan pagi ini pembahasan kita berbicara tentang hasad. Hasad itu bahasa Arab, bahasa kitanya dengki. Dengki itu ngiri. Ngiri itu bahasa kampung kitanya syirik. Bukan syirik yang lawanan beriman. Syirik tuh syirik loh gitu. Tuh, syirik loh tuh maksudnya ngiri loh begitu. Hasad bahasa Arabnya. Hasad. Ini penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Siapa orang yang pengen bahagia, maka tidak boleh ada dengki di dalam hatinya. Siapa orang yang pengen tinggi derajatnya, maka tidak boleh ada dengki di dalam hatinya. Siapa orang yang pengen hidupnya tenteram, maka tidak boleh ada dengki di dalam hatinya. Dan siapa orang yang pengen dianugerahi surganya Allah,
maka tidak boleh ada dengki di dalam hatinya. Hasud ini adalah rajanya pelit. Jadi ada pelit, ada raja pelit. Ada pelit, ada raja pelit. Kita harus bisa bedakan antara pelit sama raja pelit. Pelit aja buruk. Pelit aja buruk, jelek. Dari mana kita tahu pelit itu jelek? Ada orang pelit punya teman pelit juga. Ama temennya nih yang pelit, kira-kira orang pelit tuh demen apa gedek? Hah? Nih kita nih kan pelit banget kita. Kita punya teman pelit. Kira-kira kita sama dia demen apa kagak? Tuh, sesama orang pelit aja kagak demen. Sesama orang kan sama-sama pelit ya kan? Kita sama dia kagak demen. Tuh, sama-sama orang pelit. Begitu, apalagi orang dermawan. Begitu. Nah, kita harus bisa bedakan ada pelit, ada raja pelit. Ini kita harus bisa bedakan. Apa itu yang namanya pelit? Begini, ini air punya saya. Air punya saya. Begitu. Ada yang minta minum, katanya dia haus. Kata dia, kata kita, nggak usah, kita nggak bagi. Tuh yang kayak begitu tuh disebut dalam bahasa agama pelit. Air ini punya kita. Ada yang minta, kita kagak bagi. Namanya pelit. Ada raja pelit. Jadi, apa tuh raja pelit? Air ini punya teman kita. Ada yang minta sama teman kita. Bang, kata dia sama teman kita, bagi dong saya air tuh. Kata si orang itu kepada teman kita, bukan kepada kita. Wong dia punya teman kita. Bang, bagi air. Kata kita sama teman kita, orang yang kayak begitu mau kagak usah, jangan dibagi. Kata kita, ini namanya kita orang tuh raja pelit. Namanya raja pelit. Kenapa disebut raja pelit? Punyanya bukan, ada orang punya, kagak boleh bagi. Kalau pelit mah punya kita, diminta orang, kita kagak boleh, kagak bagi. Namanya pelit. Kalau raja pelit punya orang itu pengen bagi, dilarang sama kita. Namanya raja pelit. Jadi pelitnya
tingkat dewa gitu. Jadi parah banget gitu maksudnya raja pelit tuh. Pelitnya udah nggak ketulung-tulung dah. Jadi pelit ini tingkat berapa? Udah nggak ada tingkatnya ini. Udah parah banget. Maka disebutnya raja pelit. Kalau pelit punya kita, diminta orang kita kagak kasih, namanya pelit. Raja pelit, barang punya orang, ada orang lain minta sama dia, kita kagak kasih. Kagak usah orang kayak begitu, jangan bantu dia. Itu namanya raja pelit. Raja pelit itu bahasa Arabnya hasad. Raja pelit itu bahasa Arabnya hasad, dengki. Dengki. Itu namanya disebut raja pelit. Dia lebih dengki itu lebih parah daripada marah. Dengki itu lebih parah dari pelit. Sebab yang disebut orang kikir, orang yang punya barang, kagak mau bagi sama orang. Kita punya barang, enggak mau bagi sama orang, namanya kita orang pelit. Sedangkan raja pelit adalah orang yang tidak punya barang, barangnya punya temennya, ada yang minta sama temennya, kita ngelarang, kagak boleh, kagak kasih, kita kecewa. Gak usah yang kayak gitu, jangan bagi, kita yang kecewa. Ini namanya raja pelit. Lagi pelit aja buruk, akhlak jelek. Pelit itu akhlak buruk, tidak boleh ada pada diri kita. Kalau raja pelit, pelit itu namanya akhlak buruk, tidak boleh ada pada diri kita. Jadi pelit itu akhlak buruk, tidak boleh ada pada diri kita. Kalau raja pelit, kalau raja pelit, apalagi lebih buruk lagi, begitu. Lagi pelit aja buruk, apalagi raja pelit, begitu. Begini, rezeki punya siapa? Rezeki punya siapa? Punya Allah. Rezeki itu punya Allah. Rezeki itu macam-macam. Ada rezeki itu bentuknya duit, ada rezeki itu bentuknya pangkat, ada rezeki itu bentuknya kehormatan, ada rezeki itu bentuknya anak, macam-macam.
Ada rezeki itu bentuknya buah-buahan, panen. Begitu. Itu rezeki namanya. Rezeki. Maka panen, apalagi ya, duit, pangkat, ya jabatan, pengaruh, ini punya Allah. Lalu karena punya Allah, suka-suka Allah. Mau bagi sama siapa terserah Allah, sebab punya Allah. Mau bagi siapa aja, hambanya emang juga hambanya Allah, yang diberikan juga punya Allah. Kita enggak terima tetangga kita jadi RT, gedek kita. Ngapa dia begitu? Ngapa dia? Ini namanya Allah ngangkat derajat hambanya, kita kagak terima. Namanya kita itu orang raja pelit. Kan punya Allah derajat, kitanya nggak terima. Begitu. Orang diangkat jadi presiden, kitanya kagak terima. Begitu. Karena bukan pilihan kita. Parah. Raja pelit namanya. Kan terserah Allah ngangkat siapa jadi presiden. Terserah Allah. Nggak apa-apa. Begitu. Enggak terimanya. Nah, itu namanya raja pelit. Kita ngewarung, depan rumah kita ngewarung, warungnya dia laris, dagangnya sama bakso, kita dagang bakso, depan rumah kita juga dagang bakso, rame dia, kita gusar hatinya, rame, gusar. Puyeng, dia rame tuh puyeng. Yang kayak begini namanya kenapa raja pelit? Hah? Kenapa raja pelit? Hah? Iya, Allah rezeki punya diberikan kepada hamba Allah, kita kagak terima. Dosanya gede banget, kagak bakalan masuk surga yang kayak begitu. Biar tahajudnya tiap malam 1000 rakaat, kagak bakalan. Apatah lagi kalau enggak tahajud mah. Cuma tahajud tiap malam 1000, kagak masuk surga juga. Yang kayak begitu kagak. Begitu. Sebab nanti di akhirat ada orang dimasukin ke surga kagak terima sama dia. Nerakanya kata Allah. Kan terserah Allah ngasih nikmat mah. Bener enggak? Gitu. Kita punya kontrakan, ya depan rumah kita punya kontrakan. Kontrakan dia penuh, punya kita kosong, berapa pintu gitu. Kata kita, kayaknya didukunin dia ini. Kata kita, didukunin dia. Nih, emang orang itu reseh. Orang itu, lo yang reseh, bukan orang itu.
kita yang rese. Lah Allah ngasih rezeki sama hambanya, kagak boleh sama kita. Emang kita bapaknya Tuhan yang kita ngelarang-larang dia, bener nggak? Kan kita sama hambanya, ya terserah Allah lah. Kayak kita orang punya motor dua, yang satu hitam, yang satu putih. Yang putih kita jual, tinggal yang hitam. Ngapain lu yang putih yang cakep gitu dijual, yang hitam ke dijual? Ya kita jawab suka-suka gue, barang punya gue, yang mana yang gue jual. Begitu emang juga barang punya gue, apa urusan lu? Jawab begitu bener apa salah? Bener. Allah begitu, tuh hamba gue, kata Allah, yang gue kasih laris warungnya, ya hamba gue, kelarisannya punya gue. Apa urusan lu ngelarang-larang gue gedek sama lu gitu. Nah, kagak bakal masuk surga yang kayak begitu. Biasa aja. Ada orang mimpin tahlil, kata kita, pinteran juga gua, ngapa dia yang mimpin begitu? Mana kayak begitu? Ya, ini kagak bakal masuk surga. Kagak bakalan sampai kiamat yang kayak begini. Kagak ada dengki. Ada dengki. Begitu. Ini enggak benar yang kayak begini. Akhlak buruk. Ada orang negur sama kita, guru, itu yang punya konten tuh ngasih duit gak sama guru? Emang apa? Tuh banyak itu hasilnya. Kata kita, daripada lu nyela mulu, lu juga kagak bagi duit sama gua. Begitu. Biarin. Konten punya dia dapat duit dia, mungkin malamnya dia melek, ngedit apa, begitu habis berapa tuh duitnya dia untuk begitu, kuotanya habis berapa, begitu. Allah ngangkat rezeki dia, ngapa lu kagak terima gitu? Masih bagusan dia ada rekaman-rekaman daripada lu nyela mulu adanya. Ini kagak bener. Lu bagi duit juga kagak sama gue. Begitu. Ada orang dibagi rezeki sama Allah, lu kagak terima. Ini salah nih. Begitu. Diam akhirnya. Kagak ngaji aja gara-gara gitu. Ketahuan, gak bener nih. Begitu. Ketahuan. Gak bener ini. Ini belum ngaji bidayatul hidayah. Kagak lolos sama lulus tuh tulisannya sama, lam waw sin, cuman cara baca doang. Lulus lolos mirip. Ini nggak bener. Mau siapa yang diangkat derajat? Terserah Allah. Begitu, terserah. Kita kagak paham tuh begitu. Ini namanya raja pelit. Terserah yang mana, terserah. Itu begitu. Yang model begitu tuh hidupnya paling pegel. Hidupnya paling pegel. Pegelnya di mana? Lah kita siang malam mikirin tetangga kita. Enak dia, warungnya laris. Enak dia, paling enggak dia warungnya ngelihat jumlah motor segitu, ya dapat keuntungannya sekian.
dalam satu hari keuntungan dagang baksonya berarti sebulan sekian. Padahal gue udah tahajud, udah duha, baca waqiah bukan sekali, 7 kali, baca yasin fadilah, ikut majelis salawat nariyah 4444. Tapi ngapa warung gua kurang laris? Dia padahal jarang ke Nurul Yakin, ke masjid, tapi usahanya lancar. Itu yang kita pikirin. Lagi mikirin kita enggak? Kagak. Lagi mikirin apa? Warungnya pengen bikin cabang lagi. Cabang lagi. Apa enggak tambah sengsara kita mikirin dia mulu? Begitu. Yang kita pikirin kagak mikirin kita. Kita siapa yang mikirin? Hah? Kita siapa yang mikirin? Kagak ada, wong kita sendiri aja kagak mikirin kita, mikirin dia. Kita mikirin dia. Hah? Dia mikirin dirinya. Jadi ada yang bantuin gratis. Hah? Bantuin mikirin, bantuin ngitung duitnya. Kontrakannya satu pintu yang saya tahu itu 1.300.000 gitu. Itu kayaknya yang di depan itu pinggir jalan tuh ada 5, belum yang di belakangnya. Lah mau ngapa kita gitu ngitungin duit orang? Sengsara kita, sengsara hidupnya, nggak bakalan bahagia, kagak bakalan. Mau ngapa kita? Capek hidupnya, capek. Dan ini yang menyebabkan penyakit, ada stroke, ada jantung, ada apa lagi dah tuh, gula. Semuanya berangkat dari hipertens. Semuanya. Kenapa tekanannya tinggi? Pompa jantung itu kalau kurang stabil jiwanya, jantung tuh dipaksa legenda 2 ngebut di atas 100, jebol. Tahu legenda 2? Ya Allah, copot sel-sel sarafnya. Urusan begini Pak Dokter yang bagian bedah. Sel saraf itu copot. Kabel ini kecil. Jadi yang namanya rambut dipecah 7 masih gede. Rambut kita dipecah 7 masih gede, 1/7-nya itu masih gede. Ini lebih kecil lagi. Itu namanya sel saraf. Bila putus, kagak bisa disambungin. Dokter kagak ngerti gimana nyambunginnya, wong kecil. Gitu. Yang bisa nyambungin Allah. Banyak yang dikir kalau stroke, biar sambung lagi sama Allah. Jangan banyak ngeluh. Obat tai doang, menang 1 juta, sembuh juga ora, begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Baca Quran. Itu yang nyambungin. Mau dokter mana juga nggak bisa, sulit, nggak bisa. Orang sel saraf kecil begitu, yang nyambungin Allah lewat baca Quran yang banyak, lihat baca sholawat yang banyak, sallallahu ala Muhammad. Lewat apa lagi ya? La ilaha illallah yang banyak. Ini yang bisa nyambungi. Enggak bisa. Enggak bisa. Orang enggak paham. Kesehatan tuh dari jiwa yang tak terguncang dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Terserah. Ada orang ngomongin di belakang, alhamdulillah
berarti gua udah di depan. Kan diomonginnya berarti kita alhamdulillah. Ada orang ngerendahin bapak, alhamdulillah, berarti kita udah tinggi gitu. Dia masih bawah. Yang direndahin itu karena udah tinggi. Alhamdulillah, udah gitu aja. Gitu. Pegel gua, begitu kan? Ngapain lu pegelin gue? Ya, begitu saudara. Hidup yang paling bahagia itu adalah hidup pelari maraton. Itu hidup paling bahagia. Hidup paling bahagia itu hidup pelari maraton. Pelari maraton itu matanya tengok-tengok ke kanan ke kiri enggak? Enggak. Otaknya mikirin apa? Mikirin apa? Garis apa? Garis finish. Jadi mikirin kanan kiri enggak? Enggak. Ngomentari kanan kiri enggak? Enggak. Ataukah dia ngiri yang duduk di tribun? Kan ada yang di tribun juga duduk. Begitu. Mikirin yang duduk tribun enggak? Kalau mikirin duduk tribun, dia duduk di lapangan. Mau ngapain? Masih tinggian gua sama dia. Lah dia masih di sono. Gua udah di lapangan. Ya kagak nyampe-nyampe. Orang yang pengen bahagia itu mikirin kebahagiaan jiwa dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mikirin ada tetangga kita tokonya laris, oh mungkin dia tahajud kali ya sama Allah. Yang kita kagak tahu mungkin dia duha kali. Mungkin dia baca sholawatnya ribuan kali ngalahin kita sampai Allah perhatiinnya banyakan sama dia. Begitulah sikap kita. Ngapa dia yang jadi presiden? Kan gua pilih ini. Emang dia nih nggak bener nih. Ya kan kita kagak tahu. KPU bukan kita. Ya udah dia jadi. Udah terima presiden kita. Begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Tapi masalahnya pengen nambah. Mungkin maruk kali lagi. Begitu. Kan kita begitu aja nggak mau puyeng. Begitu. Udah 2 piring pengen 3 piring. Nah kan barangkali maruk ya nggak apa-apa. Kalau orang baru sembuh itu kan begitu. Makannya banyak. Apa bahasa Betawinya? Maruk ya? Oh iya nggak apa-apa. Gitu. Kan kita ada tugasnya. Jadi kita nggak terkontaminasi oleh apa yang diedarkan di media sosial. Capek. Ada orang ngirim gambar duren, gila duitnya banyak nih kayaknya nih orang. Tandanya ngirim lagi nih kulit duren, gambar doang. Lu mau pakai dipikirin gambar, lu juga punya gambarmu. Begitu yang waktu makan tuh di kepala kakap Pondok Jagung, kirim aja tiap hari. Begitu, gila. Gambar gampang. Kalau yang kayak begitu, atau pergi aja di sektor 7, ada Telaga Sampiran, foto depannya, besok di-share lagi. Iya Allah, Telaga Sampiran. Gitu loh gue memang. Begitu aja jawab, jangan susah. Ada orang ngapain, jadi aja. Allah ngangkat derajat orang suka-suka Allah. Mau ngangkat siapa kek? Orang semuanya punya Allah, nikmat punya Allah, Allah bagi sama hambanya, kita kagak terima, kita kesel, kita kecewa. Ini namanya dengki, kagak bakalan masuk surga walaupun ibadahnya banyak. Kalau begitu mendingan gak ibadah, lebih parah lagi di nerakanya. Begitu. Justru harus diobati, ini penyakit. Nggak bisa ini penyakit begini diobatin sama klinik yang di Jaka Sampurna. Jaka Sampurna. Di mana ini ya? Begitu.
Nggak bisa. Ini mah kudu di majelis taklim. Kata Imam Ghazali, nggak bisa. Karena ini bukan penyakit raga, penyakit jiwa. Harus belajar ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Ini nggak bisa. Kudu belajar di majelis-majelis tasawuf. Karena ini urusan nyangkut jiwa. Nggak belajar begini, nggak bisa. Enggak bisa. Begitu. Lalu bagaimana kalau kita yang diiriin? Begitu. Kita diiriin sama orang. Kita tahu bagaimana. Maka anggap aja kayu gaharu. Kayu gaharu. Kayu gaharu itu wangi enggak? Kapan wanginya? Hah? Kalau dibakar. Jadi orang yang ngebakar itu sebetulnya berbuat baik atau berbuat jahat? Hah? Hah? Kita kayu gaharu dibakar. Hah? Hah? Kita kayu gaharu, paham kan? Baik. Kita kayu gaharu dibakar, maka muncul, maka kita orang nih ama yang bakar kudu marah apa kudu gedek? Hah? Kudu makasih. Kenapa? Karena gara-gara dia bakar jadi wangi kita. Si Anu tuh ngomongin begini-begini, biarin biar wangi. Jangan marah, biarin. Biar apa? Wangi. Nih lagi bakar. Alhamdulillah. Gua tahajud dia mikirin gua. Matanya meremelek, meremelek. Kita tahajud, enak nggak? Enak nggak? Enak. Kita zikir, dia mikirin kita. Tuh orang kontrakannya nambah lagi, kontrakannya lagi mikirin kita. Kitanya lagi tahajud minta lagi. Kan cakep. Kita udah mikirin kita, ada yang bantuin mikirin kita, kagak kita gaji. Yang model begitu perlu demen apa perlu gedek? Ini yang bener nih. Hah? Perlu demen apa perlu gedek? Kudunya demen apa gedek? Nggak demen, cakep. Begitu. Cakep. Begitu. Nggak apa-apa. Biasa aja. Ini hidup bahagia. Hidup. Nggak usah. Kalau kita naik motor, jangan mikirin motor orang. Kitanya nabrak. Kita mikirin diri sendiri biar sampai ke surganya Allah, dapat ridho Allah. Pikirin. Jangan yang mengomentari orang kagak ada habisnya. Gua mau pindah nih dari kampung ini. Emang apa? Gedek gua sama dia pada pindah lagi. Tetap aja yang ditinggiin derajatnya deh. Mau Allah di kampung sebelah, kampung A, sebelah kampung B. Kampung B ada juga yang diangkat derajatnya. Terserah Allah wong hambanya. Gua gedek sama dia, pindah lagi sampai modar. Kita nggak sehat jiwa kita. Ini nggak benar. Ini kudu didandani. Apanya? Mindset. Begitu. Pola pikir. Dan itu yang mendandani ngaji di majelis ilmu akhlak. Biar tenang. Tekanan darah semuanya. Tekanan darahnya berapa?
tinggi. Ini ada masalah pada kejiwaan. Jadi jantung itu mompanya begitu. Kita kalau bebas, rileks, enak. Ada orang nanya sama Bob Sadino. Bob Sadino, orang kaya. Apa bedanya orang sekolahan sama bukan orang sekolahan? Begitu kata Bob Sadino, orang sekolahan itu pikirannya bagaimana mendapatkan pekerjaan. Yang kuliah tuh bagaimana dapetin pekerjaan. Itu orang sekolahan. Kalau orang kagak sekolah, mikirin bagaimana ngegaji yang sekolah ini. Bagaimana ngegaji. Jadi sebetulnya yang sekolah yang mana ya? Begitu. Gue dikata goblok, justru kata Bob Sadin, karyawan gue sarjana muanya. Gue yang mikirin gaji-gaji dia. Tiap bulan gue gaji. Gue sih kagak sekolah, kata dia. Jadi yang goblok yang mana? Kata dia gitu. Begitu. Jadi saudara, hidup itu harus bahagia. Jangan kita kagak bahagia. Ya Allah, di dunia sengsara, ribet. Itu namanya bahasa agamanya iblis. Apa tuh iblis? Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah. Ampe malaikat pada sujud. Iblis kagak terima. Kenapa enggak terima? Kenapa? Ngiri. Ini penyakit iblis. Maka iblis masuk surga, masuk neraka. Kalau begitu kita ini anak cucunya, iya kalau punya begitu tuh. Jangan dipunyai. Nanti kalau anak cucunya iblis, emang kaplingnya di situ, nanti kitanya masuk, masuk neraka. Emang di situ tempatnya. Ini harus belajar. Harus belajar. Bagaimana caranya belajar supaya kita berhasil? Kita ngomong sama Allah malam-malam. Jangan tidur kalau udah jam 12. Sholat 2 rakaat minimal kul ya makulhu. Habis salam doa bahasa Indonesia. Jangan bahasa Arab. Puyeng ngapalinnya. Ya Allah, tetangga saya itu kebeli motor PCX warna putih. Dia tetangga saya itu, ya Rob, saya yakin 1000% adalah hambamu, ciptaanmu. Saya yakin. Saya juga hambamu juga dan ciptaanmu juga. Ya Rob, jangan dilihat ama ibadahnya lah. Begitu. Dilihat sama-sama ciptaan dan hamba aja dah. Karena itu ya Rob, saya minta motor PCX 2 ya Rob. 2. Minimal 1 kayak tetangga saya. Boleh kalau begitu, boleh. Sebab kita nggak gedek sama dia. Yang kita gugat Allah. Minta Allah supaya ngasih kita juga. Allah demen sama orang kayak begini, demen. Jangan sama dia mau korban kebaikan Allah.
Kalau kita gedek sama dia, sama dengan kita nyalahin Allah. Seakan-akan nama Allah, bego lu Tuhan. Dia, gua dong, begitu. Begitu. Tuh nuduh bego sama Tuhan tuh parah. Parah enggak? Parah. Tuhan dibego-bego. Gitu, buta kali bagi rezeki ke warung dia. Lah, Tuhan dibuta-butain. Tapi mulut gue sih kagak begitu. Itu sikapnya kayak begitu, sikapnya. Walaupun mulut kagak, dengan dengki itu ya kayak begitu. Ngebego-begoin Tuhan. Yang kayak begini hidupnya puyeng, tekanan darah tinggi, saban hari periksa lagi, terus apa? Tekanan darah mulu. Besok lagi cek gula darah, besok lagi cek gula darah. Ini cek mau iman nih, naik apa turun? Cek ini, ribet. Begitu. Ini nih, jangan sampai kita dengki. Jadi orang dengki itu apa kata Imam Ghazali? Orang yang dengki itu orang yang hatinya gusar. Ketika Allah berikan nikmat kepada hamba Allah, apa bentuknya? Ilmu, jabatan, kecintaan, atau hal lain. Begitu. Walaupun enggak pengen sama kita. Enggak pengen sama kita. Contoh, teman kita warungnya laris. Kita sih enggak ngewarung juga, enggak. Kagak ngewarung juga. Artinya dia dagang bakso, kita kagak dagang bakso. Dia warungnya laris, dagang baksonya. Enggak ada sih pengen biar kita juga dagang bakso, enggak. Cuman dia warungnya laris, kita kagak terima. Ini namanya dengki. Kata Imam Ghazali, fahadha muntahal khobas. Ini puncak kebusukan. Inilah iblis wujud manusia. Yang kayak begini kagak bakalan masuk surga. Ibadah berapa kali ibadah, puasa berapa kali puasa, kagak ada ganjaran. Bandingannya begini, bandingannya kita nabung, pengen punya rumah, pengen punya rumah. Bagaimana ini pengen punya rumah ini? Maka kita nabung saban hari 20.000. Saban hari 20.000 taruh di laci, pengen punya rumah ya Allah. Besok lagi 20.000, pengen punya rumah. Setelah 40 tahun dibongkar celengan yang kagak dibuka-buka. Dihitung, udah ada yang lecak segala macam tuh. Di celengan gede nih, segede gini nih, dibolongin dari sini. Gede. Setelah dibongkar ada duit 1,5 miliar. Setelah 40 tahun 1,5 miliar. Banyak apa dikit tuh? Banyak. Bangun rumah, jadi enggak? Hah? Jadi. Bangun rumah, jadi. Sudah jadi, selamatan ngundang tetangga. Selesai selamatan, karena belum diisi sofa segala macam, buffet. Dia masih di rumah yang lama kontrakannya. Jam 3 rumahnya kebakar. Jam 3 malam rumahnya kebakar. Habis tinggal pondasi doang. Tinggal
hancur roboh muanya. Tinggal pondasi doang. Kira-kira nabung 40 tahun sia-sia enggak? Hah? Sia-sia enggak? Sia-sianya di mana? Hah? Hah? Kenapa? Enggak bisa nikmatin. Capek doang nabung. Capek doang ampe 40 tahun. Capek ngumpulin duit, berhemat-hemat diri. Akhirnya kagak bisa nikmatin. Emang apa? Rubuh kebakar. Begitulah orang yang dengki. Kalau kita ada tetangga warung laris enggak terima. Kalau ada tetangga dagang bakso laris enggak terima. Kontrakannya penuh, dia mau kita merada kosong enggak terima. Tahajud kita selama 40 tahun angus enggak ada ganjaran. Puasa Senin Kamis kita selama 40 tahun enggak ada pahalanya. Kebakar ama dengki. Ngaji kita kemana-mana kagak ada ganjaran. Kan sama. Tuh nabung tuh namanya sholat, puasa, baca Quran. Tuh namanya nabung. Pengen dapetin surga. Enggak bisa. Rugi. Kalau begitu mendingan kagak nabung. Lebih parah. Itu namanya bahaya. Pengen punya rumah kagak nabung. Begitu. Ini nabung. Cuman enggak selamat gara-gara kebakar. Kita orang ngaji nih kudu selamat. Nyampe ridhonya Allah, nyampe surganya Allah. Caranya jangan sampai kebakar oleh dengki. Kata Nabi nih hadisnya sebagai penutup bacaan tadi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Dengki itu melahap ganjaran-ganjaran ibadah. Ibadah kita ganjarannya habis. Dibakar ama dengki, kayak kayu bakar. Kayak api ngebakar kayu bakar. Wis lah kayu bakar bingung. Gitu. Kalau contoh kayu bakar, kita capek ngumpulin kayu bakar ke hutan-hutan nyari kayu, kita kumpulin sampai dapat segudang. Lama ngumpulin bersegudang tuh, tahunan kebakar, gosong habis sia, maka tahajud kita sia-sia. Maka baca Quran kita sia-sia, puasa Senin Kamis kita sia-sia kalau kita ada dengki, rugi. Dan banyak orang yang kayak begitu karena tidak belajar akhlak tasawuf. Bila itu orangnya kita, taubatlah sama Allah, kejar dengan banyak ibadah. Karena yang kemarin habis kemakan api. Kita kudu belajar dengan benar.
dengki habis. Singkatnya, jangan ngiri. Jangan ngiri. Kayak saudara-saudara nih yang ngaji, kalau pesan saya, saudara-saudara ini kan orang pondok kacang, bener nggak? Nggak usah jadi orang irian. Iya, udah pondok kacang mau pondok kacang aja. Jangan jadi orang jangan jadi orang irian. Ini ngaji bab tentang ngiri. Gimana? Bagaimana kalau ada yang ngiri sama kita, bagaimana? Maka saudara nganan aja, biarin dia ngiri sendiri. Kalau kita ikut ngiri, konvoy namanya. Iya, udah dia ngiri, biarin. Kita mau terus saja fokus biar tinggi derajat kita di mata Allah. Inilah kenapa pentingnya baca ratib haddad pada aurat yang ada, membaca kulhu, membaca al-falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Tuhan pemilik subuh, min syarri hasidin, dari kejahatan orang dengki manakala dia dengki. Biar kita enggak terpengaruh, baca ratib aja yang banyak, nanti rezekinya luas karena kita fokus sama kemajuan diri, tidak mau mengomentari orang lain, ngomentari diri aja. Maka orang sukses, orang yang berpacu dengan waktu untuk menjadikan umurnya bermutu. Ini adalah orang sukses. Jangan banyak ngobrolin orang lain, ngobrolin diri aja. Apa yang harus kita kerjakan dari umur kayak begini? Bentar lagi nih udah deket. Kata Imam Dunnun al-Misri, nanya sama temennya, "Beh, berapa umurmu?" Situna sanatan, 60 tahun. Umurnya 60 tahun. Subhanallah, 60 tahun perjalananmu sudah sangat jauh, sudah mendekati Allah. Kalau udah 60 tahun udah dekat sama Allah, bekal apa yang telah kamu persiapkan dari nikmat umur 60 tahun? Udah jauh perjalananmu. Apa persiapannya? Mau ngadepin bentar lagi mau nyampe ke tempat tujuan. Sudah punya bekal apa? Jangan umurnya 60 tahun demennya kongres, kongko di gardu ora beres. Ngomentarin yang ini yang itu. Ini 2024 seru. Seru 2024. Ngapain ini? Tambah rame nih pilpres. Lente udah 60 tahun, belum tentu nyampe umurmu ibadah. Mainnya di Nurul Yakin. Nurul Yakin, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Biarin itu yang muda-muda aja, kaum milenial. Kita muda tua puyeng, pikirin kita masuk surga masuk neraka itu dulu dah. Jangan ke situ-situ. Capek. Begitu, nyantai. Begitu. Ini berita viral, Sabanari
Saban detik berita viral muadeh. Ada enggak? Ada, tergantung dia bikin konten, tulis aja viral. Saban hari. Begitu, capek. Mendingan saban hari baca ratib hadas, saban hari baca dalail, saban hari baca Quran, saban hari baca sallallahu ala Muhammad, buat meninggikan derajat diri di hadapan Allah. Ini yang paling pokok. Wis segini aja ngaji kita, nggak mau banyak-banyak, semoga dapat manfaat.